Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing semua, sobahul khair, solih solihah. Alhamdulillah, nikmat terbesar hari ini Ustazah masih dipertemukan dengan anak-anak untuk belajar bersama melalui video pembelajaran. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ustazah pengen tahu anak-anak mengingat kembali Yel-Yel SD Muhammadiyah 24. Oke, bersama-sama ya, siap? Oke. SD Muhammadiyah 24, the best, cerdas, hafiz, berkarakter. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, semangat semuanya ya. Oke, kali ini kita masih belajar tentang pecahan. Pecahan kali ini kita akan mempelajari tentang yang pertama, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Yang kedua, sebaliknya, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Sebelum belajar itu, kita akan mengingat kembali tentang macam-macam pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa ini yang biasa sudah kita kenal, yakni ada pembilang dan ada penyebut. Di mana pecahan biasa ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni itu pembilangnya lebih kecil atau sama dengan penyebutnya. Kemudian pecahan tidak murni, pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Oke, kita lanjut yang kedua. Macam pecahan yang kedua adalah pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini terdiri dari campuran bilangan asli dan bilangan pecahan, bilangan asli atau bilangan utuh. Nah, kita lihat di situ ada apel, 2 buah apel dengan separuh apel atau setengah apel. Maka ini dikatakan sebagai pecahan campuran. Ada 2 bilangan utuh dan setengah bilangan campuran. Berikutnya yang ketiga, pecahan desimal. Pecahan desimal ini biasanya anak-anak kalau menjumpai ada timbangan elektrik ya, ada timbangan kue, kemudian timbang berat badan, pernah kan biasanya ke apotek atau di sekolah juga ada. Nah, biasanya ditandai dengan adanya tanda koma. Nah, ini namanya pecahan desimal. Berikutnya yang keempat adalah pecahan persen, di mana persen ini adalah bagian dari atau bentuk aslinya adalah pecahan per 100. Misalnya di sini tertulis 10%, maka bentuk pecahannya adalah 10 per 100. Oke, sudah ingat kembali kan macam-macam pecahan? Baik, kita lanjut sekarang belajar mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kita coba menyelesaikan soal ini. Ubahlah pecahan 2/3 menjadi pecahan biasa. Oke, perhatikan kotak berikut. Nah, baik. Untuk mengubah ini kita perlu menuliskan kembali 2/3/4. Nah, di sini Ustazah terangkan dulu. 2 itu bilangan asli atau bilangan utuh, 3/4 adalah bilangan pecahan. Maka pecahan inilah yang disebut sebagai pecahan campuran. Bagaimana cara mengubahnya? Maka kita tuliskan sama dengan 2 dikali 4, di mana 2 bilangan asli dikali 4 penyebutnya. Kemudian kita tambahkan pembilangnya, ditambah 3.
per, nah ini pembaginya tetap kita tulis kembali per 4. Selanjutnya kita cari hasilnya, sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8 ditambah 3 per 4. Selalu ikutkan penyebutnya angka yang sama. Hasilnya adalah 8 tambah 3 sama dengan 11 per 4. Nah, jadi bentuk pecahan biasa dari pecahan 2/3 adalah 11 per 4. Bagaimana? Mudah bukan anak-anak? Mudah sekali. Kita lanjut ya. Berikutnya kita akan belajar mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kita coba selesaikan soal ini. Ubahlah pecahan 15/4 menjadi pecahan campuran. Perhatikan kotak di sini. Nah, pertama-tama kita membuat semacam, kalau istilahnya dulu porogapit, atau ini istilahnya ustadzah adalah cara tembak. Nah, setelah kita membuat semacam porogapit atau semacam pistol-pistolan gitu ya, kemudian angka 15 atau pembilang kita letakkan di dalam, kemudian angka 4 pembagi atau penyebut kita letakkan di luar sebelah kiri. Selanjutnya kita akan membuat kelipatan 4 berbaris ke bawah di sebelah kanan. Di antaranya ada 4, kemudian 8, 12, 16. Oke, cukup. Dari sini kita akan mencari kelipatan 4 yang hasilnya 15 atau yang mendekati, tidak boleh lebih ya syaratnya. Di sini kita menemukan angka 12. Nah, 12 ini kita tarik, kita taruh ke bawahnya 15. Kita tuliskan angka 12. Nah, 12 ini angka keberapa ya? Kita hitung dari atas. Angka ke-1, ke-2, ke-3. Oh, angka 12 ini adalah kelipatan 4, kelipatan ketiga dari kelipatan 4. Atau artinya urutan ketiga dari kelipatan 4. Maka angka 3 kita letakkan di atas. Selanjutnya kita kurangi angka 15 dikurangi 12. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. 3 bisa dibagi 4 atau tidak? Ternyata tidak bisa. Maka 3 kita katakan sebagai sisa. Nah, kemudian angka 3 yang atas ini sebagai hasil dan angka 4-nya sebagai pembagi atau kita beri nama bagi. Oke. Lalu cara menuliskan pecahan campurannya seperti apa? Nah, kita tuliskan dulu sama dengan hasil sebagai bilangan asli, kemudian sisa kita jadikan sebagai pembilang, dan bagi kita jadikan sebagai penyebut. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal memasukkan angkanya. Hasil, tadi hasilnya 3, sisa sebagai pembilang, sisanya 3, kemudian per 4 sebagai pembagi atau penyebut. Jadi, bentuk pecahan campuran dari pecahan 15/4 adalah 3/4. Mudah kan anak-anak? Baik, ustadzah boleh ulang kembali ya untuk contoh ini supaya anak-anak lebih mudah. Kita akan belajar mengulang kembali bagaimana mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Oke, kita hilangkan dulu papan tulisnya. Baik, kita ulang mengerjakan bersama soal yang sama. Ubahlah pecahan 15/4 menjadi pecahan campuran. Sama dengan yang tadi. Nah, kita pertama-tama membuat pistol.
Selanjutnya kita tuliskan angka pembilang, angka 15 di dalam, dan penyebut angka 4 di luar bagian kiri. Selanjutnya langkah kedua adalah kita membuat kelipatan 4 di sebelah kanan. Di antaranya ada angka 4, 8, 12, 16. Oke, cukup? Nah, dari kelipatan ini kita mencari kelipatan 4 yang hasilnya 15 atau mendekati 15. Syaratnya tidak boleh lebih ya. Kita temukan di sini angka 12. Nah, angka 12 ini kita tarik, kita letakkan di bawah 15. Kemudian angka 12 ini urutan keberapakah dari atas? Kita hitung 1, 2, 3. Angka 12 adalah urutan ketiga. Maka angka 3 kita letakkan di atas. Oke, selanjutnya kita kurangkan angka 15 dengan angka 12. 15 dikurangi 2 hasilnya 3. 1 dikurangi 1 hasilnya 0 karena di depan tidak perlu ditulis. 3 dibagi 4 tidak bisa. Maka 3 ini kita anggap sebagai sisa. Nah, karena sudah selesai, maka hasilnya adalah angka 3 dan 4 di sini sebagai bagi. Cara penulisannya sama dengan hasil, kemudian pembilangnya adalah sisa, per bagi sebagai penyebut. Kalau sudah begini, kita tinggal memasukkan angkanya. Hasilnya adalah 3, sisanya sebagai pembilang adalah 3, dan penyebutnya sebagai bagi adalah 4. Jadi, bentuk pecahan campuran dari pecahan 15/4 adalah 3, 3/4. Mudah bukan anak-anak? Oke, contoh soal yang kedua. Ubahlah pecahan 22/5 menjadi pecahan campuran. Perhatikan kotak di sini. Caranya sama dengan yang pertama tadi. Pertama-tama kita membuat pistol atau kita membuat langkah porogapit. Berikutnya pembilang angka 22 kita letakkan di dalam, kemudian angka 5 sebagai penyebut atau pembagi kita letakkan di luar sebelah kiri. Selanjutnya langkah kedua, kita akan membuat kelipatan 5 di sebelah kanan berbaris ke bawah. Antaranya 5, 10, 15, 20, 25. Oke, cukup 25 karena yang kita cari adalah angka 22. Langkah selanjutnya kita mencoba menemukan kelipatan 5 yang hasilnya 22 atau kurang dari 22. Syaratnya tidak boleh lebih ya. Di sini kita menemukan angka 20. 20 kita tarik. Kita letakkan di bawah angka 22. Nah, angka 20 ini urutan keberapa ya? Kita hitung dari atas. 1, 2, 3, 4. Ternyata urutan keempat. Maka 4 ini kita letakkan di atas. Nah, oke. Selanjutnya kita kurangi angka 22 dengan 20. 2 dikurangi 0 hasilnya 2. 2 dikurangi 2 hasilnya 0, itu tidak perlu ditulis. Nah, 2 ini kita bagi 5 tidak bisa kan? Jadi ini kita anggap sebagai sisa. Kemudian atasnya karena sudah selesai, ini sebagai hasil, yang angka 5 sebagai bagi. Caranya sama dengan yang tadi, kita tulis kembali supaya tidak bingung. Sama dengan hasil, kemudian sisa itu sebagai pembilang dan bagi sebagai
penyebut. Tinggal kita menuliskan angkanya kembali. Hasilnya adalah 4, sisanya 2 per baginya 5. Jadi bentuk pecahan campuran dari 22/5 adalah berapa ya? 4. 2/5. Mudah sekali kan anak-anak? Cara-caranya seperti yang Ustazah sampaikan tadi. Yang penting satu anak-anak, niat yang kuat dan sungguh-sungguh. Juga satu lagi, sering berlatih. Ya, matematika tidak hanya cukup bisa kemudian berhenti di situ, tetapi cari latihan soal untuk berlatih berikutnya supaya makin pintar, akhirnya makin mahir. Kalau mengaji makin pintar, makin fasih bacaannya, begitu. Matematika juga sama, ya. Tidak ada hal yang sulit anak-anak kalau kita mau belajar, ya. Yang penting kita punya semangat yang kuat dan sungguh-sungguh. Itu saja. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran matematika kali ini kita cukupkan sekian. Insya Allah ketemu lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik anak-anakku, sampai jumpa semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.